Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zulkarnain. Kali ini akan membahas sinus dan kosinus. Untuk menentukan sinus dan kosinus, kita dapat menggunakan bantuan lingkaran satuan. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kita mulai pelajaran. Apa itu lingkaran satuan? Lingkaran satuan adalah lingkaran yang berpusat di 0,0 pada koordinat kartesius dan memiliki jari-jari sebesar 1. Misalkan pada tepi lingkaran terdapat titik P, maka titik P tersebut memiliki koordinat x, y. Sudut yang terbentuk antara sumbu x dengan OP kita sebut theta. Maka koordinat titik P dapat kita ganti menggunakan sinus dan kosinus. Seperti apa? Kita lihat di sebelah kanan. Koordinat titik P jadinya cos theta, sin theta. Artinya x-nya sama dengan cos theta, y-nya sama dengan sin theta. Kita tahu bahwa x adalah R dikali cos theta. Karena R-nya 1, maka X sama dengan cos theta. Kemudian Y adalah R sin theta. Karena R-nya 1, maka Y adalah sin theta. Jadi dengan menggunakan jari-jari sama dengan 1, ini menyederhanakan persamaan koordinatnya. Oke, untuk memperjelas kita lihat contoh soal. Contoh soal 1, tentukan kosinus dan sinus masing-masing sudut berikut. Yang pertama, theta sama dengan 270 derajat. Yang kedua, theta sama dengan minus pi. Yang ketiga, theta sama dengan 45 derajat. Yang keempat, theta sama dengan pi per 6. Dan yang kelima, theta sama dengan 60 derajat. Sebelum kita bahas soal ini, Anda dapat mencobanya sendiri terlebih dahulu. Baik, kita bahas soal 1. Yang pertama, theta sama dengan 270 derajat. Untuk mempermudah, kita bisa coba gambarkan theta pada lingkaran satuan. Gambarnya adalah sebagai berikut. 270 derajat berarti setara dengan 3/4 lingkaran. Maka koordinat titik P-nya di tepi lingkaran adalah 0,-1. Sehingga kita bisa tentukan nilai cos theta. Cos theta sama dengan X. Di sini X-nya 0, berarti cos 270 derajat sama dengan 0. Oke, sekarang kita tentukan sin theta. Sin theta sama dengan Y pada lingkaran satuan. Dan titik P berada di 0,-1. Sehingga sin 270 derajat adalah -1. Mudah bukan? Kita lihat pembahasan berikutnya. Yang kedua, theta sama dengan minus pi. Minus pi sama dengan minus 180 derajat. Ini dapat kita gambarkan pada lingkaran satuan sebagai berikut. Dengan theta sama dengan minus pi, kita peroleh koordinat titik P di tepi lingkaran -1,0. Sehingga kita peroleh cos minus theta adalah X-nya, -1. Kemudian sinusnya, sinus minus pi berarti Y-nya dari titik P, ya, yaitu 0. Mudah bukan? Kita lanjut nomor 3. Theta sama dengan 45 derajat. Kita gambarkan
theta pada lingkaran satuan sebagai berikut. Terlihat koordinat titik P adalah X dan Y pada gambar berikut. Kemudian membentuk segitiga siku-siku. Di hadapan sudut, kita dapatkan sisi yang panjangnya Y. Di samping sudut, kita dapatkan sisi yang panjangnya X. Dan sisi miringnya sama dengan 1. Kemudian, kalau kita perjelas, terlihat komplemennya juga 45 derajat. Maka, segitiga siku-siku ini sama kaki. Artinya, Y sama dengan X. Kemudian, karena dia siku-siku, kita terapkan teorema Pythagoras. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Kemudian kita ganti Y-nya dengan X, sehingga X kuadrat plus X kuadrat sama dengan 1. Maka 2X kuadrat sama dengan 1. Sehingga kita peroleh X-nya setengah akar 2. Nilai Y-nya juga sama dengan X, yaitu setengah akar 2. Oke, kita peroleh cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Kemudian sin 45 derajat sama dengan Y sama dengan setengah akar 2. Mudah bukan? Baik, kita lanjut ke nomor 4. Theta sama dengan pi per 6 atau 30 derajat. Kita gambarkan theta pada lingkaran satuan. Terdapat titik P, sehingga di gambar ini akan membentuk segitiga siku-siku AOP dengan sudut di hadapan AP adalah 30 derajat. Komplemennya yaitu APO yaitu 60 derajat. Bagaimana cara mencari X dan Y-nya sehingga kita bisa tahu kosinus dan sinusnya? Ada yang bisa? Anda bisa coba sendiri ya. Nah, kita lihat cerminannya terhadap sumbu X positif. Kita cerminkan sehingga membentuk segitiga sama sisi. Semua sisinya sama, yaitu 1. Kemudian, dari P ke P aksen, berarti panjangnya sama dengan 2Y. Nah, 2Y itu sama dengan 1, sehingga Y-nya setengah. Oke, dengan mudah kita peroleh nilai Y. Sekarang kita tentukan nilai X. Bagaimana caranya? Karena segitiga AOP adalah siku-siku, kita pakai teorema Pythagoras. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Masukkan nilai Y sama dengan setengah, sehingga kita peroleh X sama dengan setengah akar 3. Maka kosinus pi per 6 adalah nilai X-nya pada lingkaran satuan, yaitu setengah akar 3. Dan sin pi per 6 adalah 1 per 2. Mudah bukan? Kita lihat soal kelima. Theta sama dengan 60 derajat. Kita gambar pada lingkaran satuan sebagai berikut. Terlihat ada segitiga AOP. Di depan sudut 60 ada AP yang panjangnya Y. Di sampingnya ada OA yang panjangnya X. Membentuk segitiga siku-siku AOP ya. Sisi miringnya 1. Nah, bagaimana cara menentukan X dan Y-nya? Kita tahu bahwa sudut APO 30 derajat karena merupakan komplemen dari 60 derajat. Sehingga kalau dicerminkan terhadap garis AP, kita peroleh segitiga sama sisi. Panjang AB
berarti sama dengan 2x. Maka 2x-nya sama dengan 1. Sehingga kita peroleh x-nya 1/2. Nah, bagaimana mencari y-nya? Kita pakai teorema Pythagoras. X kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Masukkan nilai x-nya 1/2 sehingga kita peroleh y sama dengan 1/2 akar 3. Cos 60 derajat berarti sama dengan nilai x sama dengan setengah. Sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Mudah bukan? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Identitas Pythagoras sinus dan kosinus. Pada lingkaran satuan, kita tahu bahwa koordinat suatu titik di tepi lingkaran, misalkan titik P, yaitu cos theta, sin theta. Kemudian dari Pythagoras, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, atau x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1, karena r-nya 1. Sehingga identitas Pythagorasnya untuk sinus dan kosinus adalah cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta sama dengan 1. Simpel bukan? Kita lihat contoh soalnya untuk lebih memahami identitas ini. Contoh soal 2. Yang pertama, tentukan cos theta jika sin theta sama dengan 3/5 dan theta berada di kuadran kedua. Kedua, tentukan sin theta jika cos theta sama dengan minus akar 5/5 dan theta antara pi dengan 3/2 pi. Yang ketiga, tentukan cos theta jika sin theta sama dengan 1. Sebelum kita bahas, Anda dapat mencobanya sendiri terlebih dahulu. Baik, kita bahas. Yang pertama, sin theta sama dengan 3/5 di kuadran kedua. Tentukan cos theta-nya. Bagaimana caranya? Kita dapat gunakan identitas Pythagoras. Cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta sama dengan 1. Sehingga cos kuadrat theta sama dengan 1 minus sin kuadrat theta. Kita masukkan nilai sin theta. Maka cos kuadrat theta sama dengan 1 minus 3/5 kuadrat sama dengan 1 minus 9/25 sama dengan 16/25. Berarti cos theta-nya adalah plus minus akar 16/25 sama dengan plus minus 4/5. Ada dua kemungkinan nilai, plus 4/5 atau minus 4/5. Kita pilih yang mana? Kita lihat dulu kuadrannya. Kuadrannya ada di kuadran kedua. Kemudian cos theta berkaitan dengan sumbu X-nya. Karena ada di kuadran kedua, X-nya sumbu X negatif, maka kita pilih cos theta-nya minus 4/5. Mudah bukan? Kita lanjut ke nomor 2. Cos theta sama dengan minus akar 5/5, di mana theta antara pi dan 3/2 pi. Tentukan sin theta-nya. Bagaimana caranya? Pakai identitas Pythagoras. Cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta sama dengan 1. Maka sin kuadrat theta sama dengan 1 minus cos kuadrat theta. Kita masukkan nilai cos kuadrat theta-nya. Sin kuadrat theta sama dengan 1 minus min akar 5/5 kuadrat sama dengan 1 minus 5/25 sama dengan 20/25. Kita tentukan nilai sin theta-nya, yaitu plus minus akar 20/25 yang sama dengan plus minus 2 akar 5/5.
Ada dua kemungkinan nilai, yaitu plus 2 akar 5 per 5 dengan minus 2 akar 5 per 5. Kita pilih yang mana? Kita lihat dulu kuadrannya. Kuadrannya ketiga karena theta antara pi dan 3/2 pi. Karena ada di kuadran 3 dan sin theta berkaitan dengan sumbu y, di kuadran 3 sumbu y-nya negatif, maka kita pilih sin theta sama dengan minus 2/5 akar 5. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, kita lanjut. Yang terakhir, sin theta sama dengan 1. Tentukan cos theta. Kita gunakan identitas Pythagoras. Cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta sama dengan 1. Berarti cos kuadrat theta sama dengan 1 min sin kuadrat theta. Kita masukkan nilai sinusnya, sehingga cos kuadrat theta sama dengan 1 min 1 kuadrat sama dengan 0. Maka kita peroleh nilai cos theta-nya sama dengan 0. Mudah bukan? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.